Hai sahabat pembelajar, berjumpa lagi dengan Bu Yuni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini masih tetap pada bab 2, menggali informasi dari teks eksplanasi. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah menganalisis teks eksplanasi. Masih ingat bukan teks eksplanasi itu teks yang seperti apa? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses tentang suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Fenomena juga bisa berupa fenomena budaya. Anak-anak, diingat kembali ya materi pelajaran kita minggu yang lalu. Teks eksplanasi merupakan teks yang berupa prosedur, proses bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Jadi dia bukan berupa teks eksposisi, juga bukan berupa teks prosedur. Jadi dia teks tersendiri yang lebih panjang. Bukan hanya langkah demi langkah, tetapi sebuah proses panjang. Kemudian proses itu bisa berupa kronologi maupun sebab akibat. Diingat kembali struktur teks yang kemarin, karena hari ini kita akan membahas tentang memproduksi teks eksplanasi. Bagaimana bisa memproduksi jika kita tidak tahu strukturnya? Anak-anak masih ingat ya struktur teks eksplanasi yang kemarin? Yang pertama, identifikasi fenomena atau biasa disebut dengan pernyataan umum. Di situ dijelaskan secara umum topik yang kalian bicarakan. Langkah yang kedua adalah proses kejadian atau bisa dikatakan langkah-langkah. Langkah-langkah peristiwa itu terjadi atau bagaimana proses peristiwa itu terjadi dari awal, pertengahan, sampai akhir peristiwa itu. Lalu yang terakhir adalah ulasan atau interpretasi sebagai penutupnya. Bagaimana kesan penulis terhadap peristiwa itu, refleksi penulis terhadap peristiwa itu, dan ini bersifat manasuka. Mudah-mudahan kalian masih ingat sebelum kita memproduksi teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi tentu harus memperhatikan juga kaidah kebahasaan, ciri-ciri kebahasaan. Masih ingat ya ciri-cirinya? Baik, anak-anak, untuk memproduksi tentu harus ingat kembali ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang kemarin salah satunya adalah menggunakan istilah, menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi, dan juga ciri kebahasaan yang lainnya. Mudah-mudahan masih diingat. Dan hari ini kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema yang baik adalah tema yang menarik untuk penulisnya. Kalau tema itu menarik untukmu, pastinya tema itu juga akan menarik bagi pembaca teksmu.
Jadi usahakan mencari tema yang menarik untuk kamu terlebih dahulu. Mudah-mudahan juga akan menarik bagi pembacanya. Sesudah itu, kalian mengumpulkan bahan-bahan atau referensi. Sekarang ini bahan-bahan sangat mudah kalian temukan di internet. Silahkan kalian cari di sana. Bukan hanya internet, tentu saja kalian boleh juga mencari bahannya dari buku-buku yang kalian punya atau buku-buku di perpustakaan. Langkah berikutnya adalah membuat peta pikir atau kerangka. Kerangka dibuat supaya lebih memudahkanmu untuk berpikir sistematis. Jadi apa yang mau disampaikan tidak melenceng kemana-mana. Fokus di kerangka tersebut. Sesudah kerangka jadi, kalian tinjau kembali bahan-bahan tulisanmu. Dilihat kembali apakah sudah cukup untuk mengembangkan kerangka yang sudah dibuat. Lalu kalian kembangkan kerangka itu menjadi paragraf-paragraf utuh yang pada akhirnya menjadi sebuah wacana. Dan langkah terakhir adalah menyunting. Anak-anak, menyunting adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan. Sebelum tulisan kalian dibaca oleh orang lain, usahakan kalian memperhatikan kembali, melihat kembali apakah kalimat-kalimat yang kalian buat, yang kalian tulis sudah efektif atau belum, apakah ejaan, tanda baca sudah tepat atau belum. Jika kalian pikir itu semua sudah tepat, baru teks tersebut diberikan kepada orang lain atau diizinkan untuk dibaca orang lain atau di-share kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini kalian bisa memproduksi teks eksplanasi. Baik, anak-anak, diingat kembali bahwa menulis teks eksplanasi berarti menuangkan pengetahuan kalian tentang suatu proses atau rangkaian peristiwa. Pengetahuan itu dapat berhubungan dengan masalah alam, sosial, budaya, atau masalah yang lainnya. Diingat juga bahwa tema yang harus dipilih adalah tema yang mengungkapkan suatu tahap rangkaian pertumbuhan, penyebaran, perubahan, dan sejenisnya karena sifatnya berupa proses. Hal itu penting untuk menjadi catatan kalian. Selamat menulis teks eksplanasi, selamat belajar. Ibu yakin kamu pasti bisa. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Kita belajar dari rumah, tapi tetap kita mengembangkan diri. Sampai ketemu.